Ayo, siap-siap duduk sini. Yang di luar masuk ke dalam, cepat lari. Sini, siap-siap duduk semuanya. Dalam hitungan ketiga, semuanya udah duduk yang rapi, udah cakep, udah siap alat tulisnya. Alat tulisnya disiapin, jangan lupa. Ya, oke, hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa halukum? Everybody khair. Oke, bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Udah siap semuanya? Udah semangat? Udah pada mandi semuanya? Belum? Siapa yang ngebawa alat tulis? Gimana nih? Siap-siap ya ngebawa alat tulis. Kayak Imam Syafi'i aja, nulis di tangan. Oke, lidah, tulis di tangan ya. Kayak Imam Syafi'i, ditulis. Kenapa harus ditulis? Karena ikatlah ilmu dengan menulis, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya, biar lebih semangat coba bapak mau tes dulu nih. Kajian anak, Ciomas, mana takbirnya? Sekali lagi takbir. Lebih semangat, takbir. Masya Allah, ada yang sholat nih Afwan ya. Untuk diingetin lagi nih buat orang tuanya, jangan ngobrol tapi ikutan nyatet ya ibu ya. Jangan ngobrol, ikut sama anak-anaknya ngasih teladan. Biar kayak gimana ini sama-sama majelis ilmu. Bermanfaat juga buat orang tua dan untuk anak. Oke ya, kita langsung aja ya, kita panggil. Udah tahu siapa yang ngisi kajiannya hari ini? Oh, Ustaz Asbi taunya. Ya, orang tuanya mungkin tahu, nanti tanya mama sama papanya. Siapa sih ini pembicara ini sebetulnya ya? Gitu. Oke, siap-siap ya, kita panggil Om Steny Agustaf ngaji yuk. Lah. Ini lucu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang sudah mempertemukan kita di sini di pagi hari yang ceria. Nggak di paginya nih? Ceria ya? Alhamdulillah. Kalau ceria senyumnya mana senyumnya? Senyum. Senyum ya. Bersyukur kepada Allah. Kalau bersyukur gimana tangannya? Bersyukur. Nah, gitu ya, bersyukur. Waduh. Sampai goyang-goyang gini. Ya. Alhamdulillah kita selalu memuji Allah atas segala nikmat yang Allah kasih buat kita, bisa kumpul di sini bareng teman-teman ya. Coba tunjuk teman sahabat baiknya, ya sahabat yang paling dekat siapa? Tunjuk yang mana? Oh, di belakang. Oh, dipeluk. Oke, lucu. Yang di sini? Yang ini sahabatnya mana? Teman dari satu? Oh, nggak ada. Ya, semuanya sahabat kalau gitu. Oh, ini. Iya. Ya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri, sahabat dan semua yang berjuang di bawah naungan sunnah hingga kita dipertemukan nanti dengan Rasul ya. Apa kabar adik-adik? Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Senang banget nih. Kakak namanya ada yang tahu? Ya, namanya Om Steny ya, atau Om Teny boleh. Mau manggilnya Om Teten juga boleh. Om Teten. Boleh gak apa-apa. Khusus buat adik-adik kan kita di Ciomas nih. Ya kan Sunda-Sunda gitu ya. Om Teten, nah boleh ya. Salam takzim juga, salam kenal, salam hormat untuk ayah dan bunda, papa dan mama yang mendampingi. Alhamdulillah kita bisa kumpul juga. Om Teten gak sendiri tapi sama yang satu ini. Wah, ganteng ini. Dari Jakarta juga. Beliau ini adalah
teman, sahabat, ya kayak kamu punya sahabat. Nah, di bidang komunikasi ini yang ngajarin komunikasi juga, ya kita sambut kalau gitu Om Yosa. Ya Om Yosa, sini Om, nih Om. Wabarakatuh. Wah, sehat semua ya. Masya Allah ramai banget. Yang ramai kayak baru di sini aja nih Om Stan. Oh, yang sini. Yang ini memang agak pendiam jangan-jangan. Ya. Om, dites. Yang ini gimana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Emang kalem anak perempuannya, akhwat ya, Masya Allah. Tapi cantik-cantik dan ganteng-ganteng adik-adik kita hari ini nih. Kita panggil adik-adik atau nak nih? Ada. Adik-adik ya, karena kita panggil Om soalnya nih ya. Oh iya, bisa. Alhamdulillah. Oke, baik Om Stan. Astagfirullahaladzim, kaget. Om Stan, kita siap-siap ya anak-anak, adik-adik hari ini kita akan belajar komunikasi. Ya. Kita akan belajar bagaimana kita bisa nantinya membuat komunikasi menjadi sebuah prestasi. Nah, betul. Gimana kalau kita sekarang gerak badan dulu sambil praktek, Om Yos? Betul. Iya nggak? Kita sambil gerak badan sambil praktek dulu. Boleh, boleh. Setuju? Setuju dong. Ayo setuju. semuanya berdiri boleh? Ayo, Semuanya berdiri. Kita pada bangun dulu. Nah, perhatiin ke Om ya, sini ya, perhatiin ke sini ya. Nah, kalau komunikasi itu memang ngomong ya, tapi gak cuma ngomong, tapi komunikasi itu juga memaksimalkan gerakan tubuh, gerakan ini. Ini apa nih? Tangan. Ini apa? Wajah ya, termasuk tangan, wajah ya. Ini apa nih? Bahu ya. Itu juga alat-alat komunikasi yang Allah kasih ke kita untuk bisa berkomunikasi. Ya, kalau nanti berdirinya begini bagus gak? Gak bagus kan? Kalau berdiri begini tapi doyong ke depan juga nggak bagus. Nah, itu semuanya komunikasi. Om, kita mau yang itu dulu apa gimana? Yang Kita assalamualaikum. coba bikin asu bener. Kita Iya. belajar untuk pemanasan dulu pakai mengucapkan salam ya. Ayo, ayo. Oke, bisa ikutin ya semuanya ya. Ada ininya Om. Ada dong, Nih, bismillah. kalau ya, jadi gini sambil ngomong sambil gerakan tangan ya adik-adik ya. Ya, kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tangannya gimana? Gini ya, boleh gini ya. Aduh, pinter banget gini. Assalamualaikum, iya gini bener. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang Ikhwan gimana tangannya? Assalamualaikum. Ya, begini juga boleh. Boleh begini, boleh. Ya, atau kita kompakin aja Om. Gini Boleh. dulu ya. Gini semuanya kompak ya. Gini ya. Coba kita bareng-bareng sambil nunduk gini dikit. Ya, sedikit aja, jangan banyak-banyak, nggak boleh bungkuk. Nah. Coba bareng-bareng tangannya mana begini, begini. Ayo. Oh, dibaca ya, nih itu yang di Ya, atas. kita ngomongin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu ya. Sambil tersenyum sedikit aja, senyum. Nah, iya ompong giginya. Senyum, senyum, senyum. Semuanya tersenyum. Oke. Coba kita sama-sama ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum sambil begini. Gitu ya. Assalamualaikum. Kakak Om contohin ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Gitu. Satu tuh. Tuh. Nih. Semangat pagi. Kalau semangat pagi tangannya gimana? Gini ya. Semangat Yang semangat pagi. Gitu. Semangat pagi. Gitu. Lalu perkenalkan nama saya. Nama saya gimana? Tangannya di mana? Ya, nama saya. Perkenalkan nama saya. Hafal nggak namanya masing-masing? Hafal? Ya hafal, masa nggak hafal? Waduh gini. Oh kalau gitu bukan perkenalkan nama saya. Itu King Kong ya. Perkenalkan nama saya. Kok King Kong? Astagfirullahaladzim. Perkenalkan nama saya. Nama masing-masing kamu ya. Perkenalkan nama saya Steny Agustaf. Terus apa lagi coach? Senang bertemu dengan teman-teman semua. Tangannya gini. Nah, senang bertemu dengan teman-teman semua. Atau gini juga boleh. Ya. Hafal nggak nih? Senang bertemu dengan teman-teman semua. Hari ini gimana coach? Hari ini Hari ini gini nunjuk ini. Hari ini
kita akan belajar bersama gini. Belajar bersama ya. Lalu semoga Allah meridhoi, tangan di atas gini ya, nengok ke atas sedikit ya. Kenapa di atas? Karena Allah ada di bersemayam di atas ars ya, jangan lupa. Makanya kita ke atas. Lalu semangat bro, gitu, semangat bro, semangat bro. Kalau bro, sis gitu ya, boleh ya. Bisa nggak kita praktek bareng-bareng? Bisa ya, karena gini adik-adik dengerin, woi. Karena gini, kalau komunikasi itu nggak cuma ngomong, tapi mengolah gerakan tangan, tubuh ya, menggunakan bahasa tubuh juga. Ayo, kita coba praktek. Yuk, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya. Oke, senang bertemu dengan teman-teman semua. Terus hari ini, tunjuk bawah, hari ini kita akan belajar bersama. Semoga Allah meridhoi. Semangat bro, semangat bro. Gitu. Ini belum kompak nih coach, gimana coach? Bisa dong sendiri ya. Ya, sekali lagi ya. Yuk, sekali lagi ayo yang kompak ya. Umul Lintang bantuin ya. Semangatnya dikeluarin, ini masih pagi loh. Kelihatan nggak adik-adik? Kelihatan ya? Itu kelihatan di sini, teman-teman. Oh ini ada nih. Oh iya, alhamdulillah baik. Ya baca aja baca. Oke. Yuk sambil senyum ya. Ayo. Nanti kita akan ini pemanasan dulu nih adik-adik, pemanasan. Ayo coach. Ya. Yuk. Om Yos ada yang ini yang memandu. Yuk. Ikutin ya. Yuk. Dibaca boleh dibaca, cuma ingetin gerakannya. Ya, ingetin gerakannya tadi. Oke, Yuk. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terus perkenalkan, nama saya. Oke, senang bertemu dengan teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar bersama. Semoga Allah meridhoi. Semangat bro, semangat bro, semangat bro, semangat bro. Udah, ya ini latihan. Karena kalau menjadi seorang komunikator, kita nggak cuma gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tapi kita nggak menunjukkan semangat. Muslim yang baik harus semangat, betul nggak? Iya dong, harus semangat gitu. Oke? Dan juga tersenyum ya coach. Harus tersenyum. Coba sekarang, ini penting loh senyum ya, adik-adik senyum. Ya biar kelihatannya ramah gitu ya. Coba sekarang ikutin, gini, senyum. Senyum. Atau iya, kenapa? Iya boleh, nggak apa-apa, kelihatan gigi. Oke, ikutin kakak ya. Ha, 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 ha. Iya, ini kita berlatih untuk menggembirakan hati kita. Ya, belajar harus gembira. Oke coach, udah. Lanjut ya. Lanjut. Kita duduk apa diri coach? Duduk dulu ya. Duduk aja, duduk semuanya. Duduk dulu, duduk lagi. Duduk lagi ya, adik-adik ya. Duduk lagi ya. Ya, coach Yosa silakan. Oke, teman-teman coba lihatin ini gambar-gambar di atas sini. Kira-kira adik-adik bisa menebak nggak? Pekerjaannya apa aja sih nih? Yang paling Om kita yang di sana. Yang paling kanan. Siapa? Yang paling kanan polisi. Kalau Tugasnya yang polisi. keduanya? Yakin, dokter apa? Dokter gigi. Dokter jantung. Dokter jantung Kalau dari yang mana ini? taunya coach? Security.
Security kok bawa Om Steny. Oh, TNI. Nah, yang terakhir TNI. bukan satpam. Pilot. Kalau pilot itu yang nyetir kereta, bener nggak? Pilot yang nyetir kereta, betul. Diketawain. Ini Om Yosa selama ini salah naik nih, Wah, naik berarti kemana? salah naik berarti Oh. kita. Ya. Kalau pilot itu yang nyetir truk. Oh iya. Oh bukan. Ya, berarti coba kita lihat bener nggak nih tebakan teman-teman nih, tebakan adik-adik, wah bener semua. Wih hebat, Bener. Masya Allah. Oh, masya Allah. Terus? Nah, pekerjaan-pekerjaan ini semuanya membutuhkan komunikasi. Misalnya, polisi harus bisa berkomunikasi dengan siapa? Masyarakat. Iya. Kalau dokter komunikasinya sama siapa? Pasien. Bener. Lalu Kalau tentara sama siapa? sama masyarakat juga ya. Sama masyarakat. Nah, kalau misalnya kita lagi latihan atau lagi bertempur kan harus ada komunikasi tuh. Iya. Biar kita nggak salah nyerang. Betul. Bener nggak? Terus? Nah, terakhir kalau pilot komunikasi sama siapa? Sama pesawat. Sama pesawat. Sama awak Lupa, kapal yang awak lain. kabin sama tower. Misalnya mau mendarat Iya. kan kasih tahu, kita mau mendarat nih. Oh boleh, mangga gitu. Langsung mendarat gitu ya. Betul. Nah, kira-kira profesi apa lagi nih yang membutuhkan komunikasi? Coba. Coba ada yang Coba. bisa ngasih tahu nggak? Pekerjaan apa? Pemadam kebakaran ya oke komunikasi. Apa lagi? Ini yang Ahmad kira-kira apa yang Kalau yang- komunikasi? Kalau yang berdiri di kelas ngajarin pelajaran siapa tuh? Guru, ustaz atau ustazah. Itu komunikasi nggak? Iya komunikasi. Apalagi? Hah? Astronot. Betul. Astronot komunikasi ya coach ya. Jadi kesimpulannya semua profesi, semua pekerjaan itu membutuhkan kemampuan berkomunikasi ya. Betul ya? Setuju ya? Setuju. Nah, di sini berarti kita akan ngajarin coach bagaimana kita berkomunikasi antar teman, Ya. kepada guru, kepada orang tua juga ya. Ya. Karena Kalau itu- adik-adik komunikasi sama siapa sehari-hari? Ngobrol sama siapa? Komunikasi. Sama teman. Sama tembok. Sama tembok coach. Oke, sama orang tua, sama teman, sama siapa lagi? Guru. Hah? Nenek. Iya banyak ya. Terus Ya, sekarang kita mulai ya belajar apa itu komunikasi. Yuk. Ya, silakan coach. Apa sih komunikasi itu? nah, apa ini komunikasi? Apa itu komunikasi? Ada yang bisa nggak ngasih tahu nih, bantu Om Steny sama Om Yosa? Apa? sih Ada yang tahu? komunikasi? Komunikasi apa? Adik-adik. Berbicara nih, ini cantik si cantik nih bisa nih komunikasi. Katanya berbicara coach. Berbicara Hampir betul. benar. Tapi sebenarnya nggak berbicara aja coach. Iya. Berbicara juga, mendengar juga. Siapa namanya? Ana. Ana. Dapat hadiah coach. Ana. Ana dapat hadiah tuh. Nanti kalau ditanya jawab ya biar dapat hadiah. Makanya aktif ya adik-adik ya. Terus apa lagi Om? Ya. Oke, berarti mungkin kita akan masuk apa sih komunikasi? Silakan Coach Steny akan menjelaskan apa itu komunikasi. Nah ini buat ayah bunda juga. Jadi gini, komunikasi itu proses perpindahan informasi dari kita komunikator namanya ya kepada penerima pesan. Kita ini menyampaikan pesan dengan banyak hal, bisa berbicara, bisa nulis. Kalau kita nyampein pesan berarti kita sudah berkomunikasi. Ya, misalnya saya gini, saya ini sama Om Yosa nih. Om Yosa selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Om Yosa mendengar dan saya menyampaikan salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ini udah berkomunikasi nih. Menyampaikan salam, menyapa, beramah tamah, menanya kabar, itu udah komunikasi ya. Nah, jadi kita memberikan informasi dari kita kepada lawan bicara. Jadi yang ini bicara, yang ini dengar. Tapi kalau ini dua-duanya bicara, bisa terjadi komunikasi nggak? Misalnya Contohnya, salam ya, ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum, apa kabar? Oh, mana aja selama ini kan? Kemarin ada yang- Iya kemarin kira-kira ada komunikasi nggak?
Enggak. Jadi kalau satu orang lagi ngomong, yang satu harus diam, mendengarkan ya, mendengarkan. Gitu juga nanti kalau ayah lagi bicara ke kamu, kamu harus diam dan mendengarkan. Penting nggak? Penting supaya kita mengerti apa yang ayah sampaikan. Betul ya? Itu juga dengan bunda. Kalau bunda lagi ngajarin sesuatu, kamu dengerin dengan seksama dan memahami apa yang bunda lagi sampaikan. Betul. Ya, kalau gini coach, kalau misalnya Om Yosa lagi ngomong, saya gini nih, ini terjadi komunikasi nggak? Coba ngomong. Jadi Coach Teni, saat kita lagi di Bandung kemarin, itu kita ketemu dengan sebuah pom bensin yang nggak ada bensinnya. Nah, sekarang saya tanya nih, tadi saya ngomong apa Coach? Tadi dengarnya bensin aja sih. Dengar bensin aja kan? Berarti informasinya nggak sampai dengan sempurna Iya. untuk menerima informasi. Betul. Gitu. Jadi komunikasi itu kita membutuhkan keseriusan ya adik-adik ya. Ada yang mendengar, ada yang berbicara. Pokoknya intinya menyampaikan pesan itu berkomunikasi. Sederhananya itu. Ya. Nah, ini bagannya adik-adik. Kita lagi ngomong, pemilik informasi ini kita. Lalu melewati sebuah medium ya. Lalu diterima informasi. Kita ngomong sama bunda. Nah, bunda adalah penerima informasi, kita adalah pemilik informasi. Jadi kita berkomunikasi, mengirimkan pesan, ya, itu penting. Nah, contoh gini nih, teman-teman, adik-adik, ini penting nih. Ayah bunda juga perhatikan ya. Jadi kita pengirim pesan, menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan lewat medium tuh sarananya mungkin ngomong langsung, ya, mungkin lewat chat, mungkin telepon, itu medianya ya, penyambung informasi. Nah, diterima oleh penerima pesan, ngomong sama anaknya mungkin, atau adik ngomong sama ayahnya, itu penerima pesan. Nah, dua hal ini harus jangan sampai kelupaan. Pesan harus menimbulkan efek, harus ada efeknya ya coach ya. Kalau cuma ngomong doang tapi nggak ada efeknya, itu berarti kita belum berkomunikasi ya. Lalu ujungnya ada perubahan. Nah, contoh nih ya, contoh seorang ustadz menyampaikan dakwah, menceritakan sesuatu ya. Efeknya apa? Efeknya kita jadi tahu ya, efeknya oh itu salah ya, nggak boleh dijalanin. Nah, itu efeknya. Lalu setelah itu kita berubah. Benar nggak coach? Betul, karena apapun yang disampaikan harus menjadi pengetahuan. Karena komunikasi adalah merubah informasi menjadi pengetahuan. Nah, itu ya. Jadi gitu, ayah lagi ngomong sama kamu. Nah, sang ayah juga harus bicara bagaimana supaya anaknya itu setelah dikasih tahu tuh ada efeknya. Dan abis itu berubah kalau ada hal sesuatu yang baik ya pastinya. Begitu juga. Nah, adik-adik juga gitu. Adik-adik dengarkan dengan baik untuk memahami pesannya dan untuk siap-siap berubah. Jadi itu komunikasi ya coach. Betul. Nah, komunikasi itu macam-macam adik-adik. Contoh nih, ada yang sifatnya pidato, ya, khotbah, ya, ceramah itu pidato. Ada komunikasi lewat tulisan. Ada yang pernah bikin surat gak buat mama dan papanya? Buat Bikin gurunya surat. pernah bikin surat. Buat guru, ada yang pernah bikin surat? Ada? Pernah bikin surat? Oh, oke, bagus. Itu kan juga mengirimkan pesan. Ya, isinya tentang apa komunikasi lewat bikin suratnya? Bikin surat tentang apa isi? Tentang? Ya, tulisan mengenai apa suratnya? Permohonan maaf kata bunda. Katanya. Apa? Permohonan maaf. Permohonan maaf. Oh, lucu banget ya. Maaf ya bunda, aku main terus gitu ya. Nah, bisa juga pesannya bentuknya kode, ya, kode-kode tertentu gitu. Ya, misalnya Om Yosa. Om. Coba. Minum dan makan betul. Dan kode. Itu kan gerakan ya. Nah, gerakan itu juga mengirimkan pesan. Jadi penting adalah mengirimkan pesan. Itu. Kita lanjut ya. Sekarang kita latihan. Ya, latihan berkomunikasi, tapi kali ini menggunakan gerak. Ya, setuju. Setuju ya. Semuanya bisa Kita berdiri lagi, boleh berdiri lagi. Berdiri baris.
Berdiri, boleh? Iya. Kita bikin permainan namanya tebak gerakan. Yuk. Ya. Jadi sini ke Baris belakang 10. belakang. Iya. Bikin berapa baris ya? 1, 2, 3, 10 deh, 10. baris ya. Ya, Ayo. depannya 5 baris, akhwatnya 5 baris. Ayo baris. Ayo bikin baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini maju. Nah, semuanya di belakangnya. Semuanya di belakang, ikuti ke belakang, baris belakang, baris. Gabung sini, gabung sini. Sini abang sini, Bang. Geser sini. Sini, Bang. Itu ada pilar. Ayo, semuanya ikutin di belakang, ke belakang. Ayo ke belakang. Baris ke belakang sini, baris. Baris. Kamu sini, sayang. Ini sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 8 deh, 8 grup. Ayo, ke belakang, ke belakang. Ayo sini, Bang. Halo. Yuhu. Yuk ke belakang. Sini belakang ini mana belakangnya? Oke, pegang bahu temennya, Nah, pegang ikutin belakang. Ikutin. Ayo sini, ikutin baris. 1, 2, 3, 4, 5, Yuk, 6 ya. ikutin baris sini, baris. Nah, kayak gitu betul, kayak gitu. Kayak gitu ya. Ayo, oke. Ini baris mana barisannya? Barisannya mana nih? Ya udah, ini gabung sini. Oh, ini kamu berdua. Ya udah, kamu gabung sini. Belakang itu ya, berdua. Yuk. Yang udah, Ibu Bu, oke, siap. Pegang pundak temannya, betul. Ya, pegang pundak teman. Oke. Kita Madu ke belakang semua. yuk. Sekarang semuanya menghadap ke belakang, balik badan. Oke. Balik badan semua, nggak boleh ngelihat ke belakang, oke? Ya. Oke. Ya, ini latihan dulu ya, Balik ke depan lagi, ayo balik ke depan. Nah, ini Om kasih contohnya ya. Kasih contoh sekarang. Sebentar, kasih contoh. Perhatiin baik-baik. Ini latihan komunikasi loh. Lewat gerakan, ya. Komunikasi lewat gerakan. Karena komunikasi yang bagus itu akan menentukan prestasi kita. Nah, ya. Kita coba latihan sekarang. Ini perhatikan. Adik-adik. Ya. Ini perhatikan ya. Misalnya, halo. Ya, perhatikan. Misalnya gini. Mau praktek ini bisa nebak nggak kira-kira apa nih kata-katanya apa nih, bisa nebak nggak ya? Makan mie ayam, makan Dan makan minum ya, gampang kan? Gampang ya. Oke, gampang ya. Jadi satu orang nebak ya, misalnya kayak gini nih ya. Karena gini.
pinter. Oke. Pinter. Wah, Ini buat pinter. Al-Qadar. Masya Allah. Ini buat Al-Qadar nih. Pulpen, simpen ya. Oke. Nah, Sekarang bisa ya? Ngerti ya? Ayo siapa lagi yang mau coba? Ayo siapa lagi? enggak, Siapa? langsung aja coach. Rame-rame aja kita berbarengan. Rame-rame, Ya. oke. Kita berbarengan ya, adik-adik ya. Jadi nanti satu orang ngadep lihat, habis itu yang belakang dicolek, tepok badungnya. Ada baru dia ngomong. Terus berantai, yang lain ngadep sana. Yang lain ngadep sana, yang depan aja ngadep ke depan, yang baris terdepan ngadep sini. Yang depan madep ke Ya, yang lain Ya. semuanya ngadep sana. Ngadep sana, oke? Ya, yang baris nomor 1 aja yang ngadep ke depan. nanti setelah itu baris yang terdepan tepuk temennya, peragain, tapi jangan sebutkan kata-katanya. Ya, nggak boleh nyebutin. Berikutnya temennya akan tepuk lagi di belakangnya sampai ujung yang ke belakang Ya. mendapat informasi yang sama. Yang di ujung baru nebak. Nggak boleh nengok-nengok yang lain ya. Nggak boleh nengok-nengok. Oke, coach. Oke. Mulai yuk. Yuk, Siap ya. siap-siap ya. Siap ya. Yuk, yang baris Ini- kedua madep ke sana dulu semuanya. Ini ngerti Oke. nggak nih? Subhanallah. Siap ya. Oh, ini TK ya, Mas? Siap. TK ya? Ade di belakang aja. TK yang Ditukar. Ah. Kalau TK bisa gak? Kayaknya belum paham ya. Tukar posisi aja deh ya. Nih yang abangnya ke depan mungkin, abang ke depan. Kalau TK mungkin belum paham. Tunggu ya, nggak boleh. Ayo harus inget ya, harus jujur, nggak boleh bohong. Yuk, yuk, ya abang di depan. Ya berantai. Kita lihat ya. Siap ya. Yang lain nggak boleh nengok, yang baris terdepan aja. Yuk, Om Yuk, Yota. siap. Lihat Bismillah, yuk. baik-baik ya. Ini cluenya ya. Tebak. Oke, jangan nengok, yang lain nggak boleh Jangan nengok. nggak Depan aja nggak boleh dong. Ayo, Ya, siap Sa. ya. Yuk, cepet Sa. Nah, Ya, oke ya, udah. udah paham? Paham? Udah, ayo balik. Silakan. Yuk, Kasih colek. tahu ke temennya di belakang. Tepuk temennya, jangan tepuk temennya, bahu temennya tepuk. Kasih kodenya, jangan ayo balik badan. Kasih tahu. Aku udah kasih tahu. Eh, ke kamu temennya. kasih tahu. Tapi Pakai apa kode. Kata-katanya. Jangan pakai. Pakai kode, nggak boleh dibisikin, nggak boleh pakai tangan. Nggak boleh ngomong, nggak boleh ada ngomong. Diperagain, komunikasi ini komunikasi nih, peragain, ayo. Kalau Udah paham, sudah, udah tahu. Naik lagi kasih tahu ke belakangnya. Kasih tahu ke belakangnya, jangan ngomong, nggak boleh Jangan ngomong. Ke belakangnya, jangan ngomong, kasih tahu ke Nggak belakangnya. boleh ngomong. Langsung kasih tahu ke temannya. Kalau udah tahu kasih belakangnya, kasih tahu ke belakangnya, yuk. Ya udah kalau dikasih tahu udah ke depan, ayo. Pakai Langsung gerakan sampai ya. ujung. Pakai Terus, gerakan. jangan ngomong tapi kasih gerakan aja sampai ke temennya yang ada di paling belakang. Pakai gerakan, nggak boleh ngomong. Ayo harus jujur ya. Oke, tepok, kasih tahu. Oke. Jangan ngomong, nggak boleh ngomong, diem aja. Kalau udah ngadep ke depan sini, kalau udah, biar sampai temennya yang terakhir tahu ya. Ayo. Udah. Oke. Terus kasih tahu ke temennya yang paling belakang. Paling terakhir, nanti tunggu sabar dulu ya, sampai paling terakhir. Ya, ada berapa kata, tapi nggak boleh dikasih tahu katanya apa. Harus gerakan. Harus gerakan, nggak boleh pakai kata-kata. Nggak boleh pakai omongan. Yuk, Iya. harus jujur ya. Oke. Boleh, papa mamanya boleh ikutan. Jadi justru malah lebih seneng malah ikutan. Biar bisa ada. Udah sampai belakang. Siapa yang sudah sampai belakang nih? Udah nyampe ujung belum nih? Siapa yang sudah sampai ujung? Nggak boleh dikasih tahu ya. Harus bergerakan. Ya boleh. Udah. Boleh. Oke, baik. Oke. Yang ujung udah. Yang sudah sampai ujung, silakan maju ke sini ke depan. Ayo. Dapat hadiah loh. Oke, yang paling ujung. Oke. Yang paling ujung sini silakan maju ke depan. Sudah Yang selesai belum? dapat cluenya sudah sampai ujung. Yuk kita maju ke depan. Ya, ditanya aja Coach langsung. Ya. Yuk, grup 1 nih. Ada mic lagi nggak? Maaf. Iya. Nah, Om Lintang mungkin bisa bantu
Tanyakan kata-kata. Ya udah, stop. Udah nyampe belum? Oh, belum nyampe. Belum selesai itu. Sabar. Sabar dulu. Udah sampai ujung belum? Selesai belum? Gak boleh ngomong, gak boleh ngasih tahu. Dosa kalau bohong. Ayo, udah janji. Oke, udah. Cukup. Semuanya ngadep ke depan lagi. Yuk. Gimana, Coach? Kita tanya ya. Boleh kita tanya, apa tadi kata-kata yang dimaksud? Apa? Naik kuda. Naik apa? Naik kuda. Naik apa? Naik kuda. Ini Memasak. Memasak. Oke. Gak apa-apa. Masak. Masak. Memasak. Berkuda. Paling ujung mana tadi? Yang paling ujung maju ke depan. Ini. Yang paling ujung. Jawabannya apa? Abang apa, Bang? Jawabannya apa, Bang? Naik delman. Yakin? Enggak, yang paling ujung saya bukan di depan. Ujung sini, Paling ujung ke depan. Paling ujung. Iya. Apa? Naik delman. Naik delman, terus? Naik delman. Oh, paling Koboi. Hah? Koboi. Koboi, baik. Aku bukan. Oh, bukan. Siapa? Yang paling ujung mana paling ujung? Delman. Delman. Jawabannya apa, Om Yosa? Jawabannya yang benar Adalah nih. Nah. Tadi dulu, coba dicek. Ini komunikasi loh. Berarti salahnya di mana nih? Nah, ini sama juga nih. Kalau kita tidak memperhatikan gerakan teman, nggak fokus, berarti kita belum berkomunikasi. Atau kita tidak menggerakkan kata-kata yang dimaksud dengan benar, berarti belum berkomunikasi. Hasilnya jawabannya salah ya, Coach. Iya. Jadi butuh keseriusan dalam berkomunikasi. Yang menyampaikan pesan sama tadi disebut si penerima pesan. Gimana, Om? kita masuk yang ketiga lagi, berani? Baik, Atau, oke. Ya. Ini Kita lagi. Coba. Apa kita bikin rame sekalian. Iya, sekarang lebih Ya. baik ya. Ayo. Ya, rame-rame aja ya. Saya minta satu orang maju ke depan untuk nebak. Siapa lagi? Kamu sini, siapa namanya? Sini. Hah? Nggak bisa, nah ini masih kecil, nanti nggak bisa lihat. Sini aja, ya. Enggak. Ya. Dia ini aja, Coach. Dia yang peragakan, ya, yang lain nebak. Ya, ke teman-teman sekarang coba maju menghadap ke belakang dulu semuanya, karena teman kalian, kamu nama siapa? Fawas. Fawaz. Fawaz ini akan memperagakan sebuah pesan kepada teman-teman. Semua menghadap ke belakang ya. Yo, nggak Madep boleh. ke belakang. Ya, madep ke belakang dulu semuanya. Nggak boleh Ayo, nengok. jangan ada yang ngintip, Atau jangan ada yang bisikin aja. curang. Coach, Madep atau- ke belakang. Ya. Ntar dulu ya. Fawaz langsung memperagakan kata-kata tersebut. Oke, siap. Oke. Semua sudah. Yuk. Di sini. Ngelihat sini. Fawaz akan memberikan sebuah gerakan Balik yang badan. yang harus Balik badan dulu. Ya, balik badan yuk. Lihat sini, Balik lihat sini. badan. Sekarang lihat Ayo. Fawaz. Fawaz akan Ayo balik badan. balik sini. memperagakan sebuah gerakan yang harus kalian tebak kata-katanya. Ya. Oke, baik ya. Dengerin nih. Dengerin ya. Dengerin ya. Lihat, perhatikan. Siapa? Bawas. Fawaz. Fawas akan mengirimkan pesan. Kamu semua penerima pesan. Siap? Fokus supaya pesannya bisa ditangkap, bisa dapat ya. Fawas lakukan peragaan yang bagus, yang terbaik biar tahu. Iya, betul. Oke ya. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Nah, gimana cara Fawas menyampaikan pesan nih? Ini gerakan loh ini. Yuk. Entar dulu, coba. Ke situ. Entar dulu. Ini dulu. Coba ke sana peragain, biar ini biar kelihatan. Ayo. Itu ke sana. Kamu peragainnya gimana? Coba. Gak boleh ngomong. Ada bisa nebak?
Ada bisa nebak? Apa? Nebaknya apa? Apa? Mandi. Mandi. Ada bisa nebak? Mandi. Mancing katanya coach. Mancing. Oh enggak mancing. Mandi. Mandi. Oh mandi katanya coach. Coba gimana mandi? Gimana mandi? Mandi mah begitu ya. Ini bukan mandi coach. Apa? Ah. 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 Aduh dulu. Akhwat dulu. Iya dong, ada kak. Monyet. Monyet. Monyet katanya coach. Oke, tunggu. Belum. Oke, belum tepat. Ada lagi? Dan Ronggeng monyet. Ronggeng monyet. ondel-ondel. Apa? Ronggeng monyet. Yang kencang sayang suaranya. Monyet. Ronggeng monyet. Oh, topeng monyet. Topeng monyet katanya. Topeng monyet. Bener nggak topeng monyet? Bener. Berarti kasih hadiah. Yeay, Itu tadi siapa dia. namanya ya? Ini Om Siapa Yasa. namanya tadi yang menembak bun? Bentar ya, sabar. Nih. Iya. Zilha, Jazila. Ya udah balik. Bagus kamu peragaannya, masya Allah. Hebat. Lanjut yuk, belajar lagi yuk. Oke, boleh duduk lagi ya teman-teman. Oke, duduk lagi ya. Ya teman-teman duduk lagi. Duduk. Ya. Nah ini penting nih, ini terakhir nih, penting nih, udah mau masuk jam 11 ya, mohon maaf, waktunya cepat banget ya, masya Allah. Adik-adik, papa dan mama, ayah bunda, ya, dalam berkomunikasi ada 3 huruf yang penting, 3 V. Nah, ya, ada metode 3 V, ya. Kalau kita mau menyampaikan sebuah pesan, butuh 3 V. V yang pertama adalah kata-kata. Spiderman dong. Verbal itu kata-kata. Kita tahu apa yang kita mau sampaikan. Ya, kamu mau minta uang jajan sama ayah, yaitu kata-kata uang jajan ayah. Aku mau minta uang jajan itu kata-kata, itu verbal ya. Kita harus punya ini. Kata-kata ini berperan, tapi perannya berapa persen, coach? Kira-kira? Berapa persen? Kalau kita Kata-kata. punya, Ayah, aku mau minta jajan dong. iya, berapa persen perannya? Nah, kalau punya kata-kata, ilmu pengetahuan, kita punya diksi, kita punya cerita, itu semua masuk ke dalam kategori verbal. Tapi ilmu juga masuk dalam ini. Nah, ilmu ini perannya baru 7% adik-adik. Ya. Contoh, ada sebuah kalimat, saya lapar sekali, kalimatnya 3 kata. Saya lapar sekali. Itu verbal ya. Itu kata-kata. Saya lapar sekali. Ya. Kalau kakak atau om, kalau om bilang saya lapar sekali, percaya nggak? Saya lapar sekali, percaya nggak? Enggak, karena itu cuma kata-kata ya. Nah, kata-kata itu perannya cuma 7%. Ya. Jadi kalau adik-adik punya kata-kata, adik-adik punya ilmu, punya sesuatu, punya bahan yang mau diceritakan, punya kalimat, itu cuma kalimat dan keberhasilannya 7% cuma. Nah, lalu gimana supaya orang bisa percaya sama kita? Nah, kita harus memasukkan unsur vokal. Tadi kan kata-katanya saya lapar sekali. Sekarang om akan rubah nadanya, dengerin nadanya. Saya lapar sekali. Lebih dipercaya nggak dibanding yang tadi? Iya. Ya, karena ada nadanya orang lapar. Orang lapar kan suaranya pelan ya. Saya lapar sekali. Gitu kan, pelan kan, lirih, karena lapar gak ada tenaga. Nah, inilah kemampuan vokal. Ya, kalau menggunakan vokal, pesannya bisa sampai nambah kekuatannya menjadi 38%. Ya. Nah, tadi kalau kata-kata dicampur dengan omongan, nada yang tepat, itu nambah. 7 tambah 38 berarti berapa?
45%. Nah sisanya berarti jelas 55% yang masuk itu visual. Visual itu apa? Visual itu ekspresi wajah, ya, gerakan tangan, ya, kayak gitu. Nih coba lihat, sekarang kakak mau praktekin. Aduh, saya lapar sekali. Percaya nggak? Dibanding yang tadi, mending yang mana? Yang ketiga apa yang satu? Tiga. Nah, jadi dalam berkomunikasi kita mesti lakukan tiga hal ini. Kata-katanya jelas, disampaikan dengan nada yang tepat, dan terakhir diekspresikan dengan wajah. Betul. Lalu gerakan tangan. Biasanya kan kalau minta uang buat jajan gitu kan, adik-adik nih, adik-adik jago loh. Ayah, minta uang, mau jajan ayah, gitu kan. Jadi kalau Iya enggak? mau minta jajan, tingkat keberhasilannya mau tinggi, pakai ini verbal, Iya. verbal, visual. Kalau gini gimana? Jajan dong. Aduh, lebay kalau itu. Kalau ini gimana kalau gini? Kalau ini bener nggak nih? Ayah, aku minta uang buat jajan. Bener nggak? Nggak tepat, nggak sesuai. Jadi harus sesuai. Nah, Aku mau minta jajan dong. aku mau Jajan jajan mana? dong, gitu ya. Ya kan? Itu baru tepat. Jadi harus sesuai antara kata-katanya, antara nadanya, sama antara ekspresinya. Oke? Coba sekarang tantang lagi Om. Siapa nih yang ahli? Bahkan anak-anak kan jago-jago. Kasih satu kata, coba mereka peragain, komunikasiin. Siapa coba? Maju, nggak apa-apa. Boleh. Siapa Ini mau maju? hadiahnya masih Ada banyak hadiah nih. loh. Ayo. Siapa nih coach? Hadiahnya masih banyak nih Kita itu. pilih 2 ya coach ya. Ahwat 1, Iwan 1 ya. Atau Ahwat gak apa-apa, gak usah. Oke. Ikhwan aja ya. aja. Ayo. Nah. Ini udah maju nih coach nih. Berani. Ayo, banget coba. nih, pemberani. Ayo siapa yang mau ikut? Lu dihalangin. Aduh jangan, nggak boleh gitu. Yuk, kasih kata-kata apa? Siapa namanya? Bangun dong, bangun. Namanya siapa? Cekas. Cikas. Ikas. Mau bilang, coba kasih. Coba, ini saya dikasih kalimat ya. Oke. Kalimatnya, aku ingin banget jalan-jalan. Aku ingin banget jalan-jalan ke Bandung. Gembira, coba gimana ngomongnya? Gimana? Wah, diamnya ini menghanyutkan ini. Aku ingin jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana? Atau gini deh, situasinya sama ayahnya aja. Ayah ajak aku ke Bandung dong, gitu. Coba gimana nadanya gimana? Galak ini, kelihatannya galak ini. Uang dong. 1.000 aja. Kalau minta duit lancar ya anak-anak. Minta duit. Ayah nggak ada 1.000, adanya 2.000. Gimana? Lu, ini kenapa? Guling-guling juga habis gitu sama Oh, ayahnya. itu bagian daripada aksinya. Iya, oke. Oke. Ya udah kalau gitu, yang lain mana? Coba satu lagi. Yang lain. Nah, coba. Boleh, sini maju. Ya. Hah? Ya Taslim sini Taslim. Coba. Masya Allah, itu tangannya kenapa ini Taslim? Oh subhanallah. La basa tahurun insyaallah. Coba kata-katanya apa? Tadi minta uang juga sama ayah. Bilang apa? Ayah, boleh nggak jalan-jalan? Please saja. Ya keren. Masya Allah. Please-nya itu loh. Please ya ayah. Gitu ya. Itu contoh ya. Ya, oke. Oke. Satu lagi. Nah, ya dari sini. Coba minta ayah sama Abah sama Umi ya. Panggilannya Umi ya. Ayah, sekali Jangan buru-buru, dong pelan-pelan. jalan-jalan. Yang buru-buru pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Yuk. Ini umpamanya ayahnya nih ya. Oke. Ayah, Apa? sekali dong jalan-jalan, please. Oke. Kurang keras usahanya ya. Lagi, ayo lebih meyakinkan. Ayah, Oh. sekali dong jalan-jalan, please.
please. Kan kemarin udah jalan-jalan. Lagi. Mau kemana kamu? Bandung. Ngapain di Bandung? Main. Main. Kok semua nadanya sama? Bandung, main. Oke. Bandung, main, segala macam. Oke. Kamu udah belajar belum? Udah. Hafalannya udah sampai mana? Anaba. Masya Allah. Coba sebutin 3 ayat pertama Anaba. Bacain. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Oke, baik. Coach, kasih aja coach. Nah, ayah itu. Itu ayahnya tuh. Ini buat perempuan kayaknya ya. Kasih aja coach. Udah. Udah, nih. Ya, yuk kita berangkat yuk. Udah berangkat. Oh iya berangkat. Minta ongkos dulu sama Om Yosa. Ongkosnya mana? Masya Allah. Ya, jadi itu ya. Yang termasuk tadi adik-adik perhatikan ini, mohon maaf ya. Yang termasuk verbal ini adalah 7% pesan, konten, isi, dikti, informasi, story, cerita. Itu adalah kata-kata. Tapi itu cuma 3%. Yang vokal itu ilmunya sampai mana? Wah banyak banget adik-adik. Kayak tadi. Nih mau tahu nggak apa aja yang dipelajarin di vokal? Ih banyak. Ada namanya smiling voice. Suara ngomong sambil tersenyum. Ini penting. Ini komunikasi yang bagus. Kalau ngomong gini loh. Ayah. Aku lagi ada kebutuhan ya ayah. Aku mau beli tas baru, tasku udah rusak. Ayah boleh gak kasih aku uang untuk belinya? Itu kan pakai senyum, sambil senyum ini komunikasi yang bagus. Ketimbang, ayah tasku udah rusak, beliin tas yang baru dong. Yang lebih enak gimana kedengarannya? Yang pertama apa kedua? Pertama, itu berbicara dengan sambil tersenyum. Nah, adik-adik kalau mau minta sesuatu dari ayah, dari bunda, perhatikan adab-adabnya dan sambil senyum, ya. Jangan ngerengek-ngerengek, jangan marah-marah. Smiling sambil tersenyum. Nah, ini adab yang bagus buat muslim dan muslimah. Kalau ngomong sambil tersenyum. Tergantung tadi lagi apa kata-katanya, Om. Kalau kata-katanya berita duka cita jangan senyum ya, nggak boleh. Ya harus sesenyum. Gitu. Lalu ada juga intonasi, nadanya, nada. Nanti mungkin di kelas lanjutan kali ya. Tapi dikasih tahu ini loh dalam vokal dipelajarin ini banyak banget adik-adik. Ya. Dunia komunikasi dan public speaking harus belajar ini. Ya. Oke. Maaf. Ini kebaca nggak adik-adik? Kebaca nggak? Yang udah bisa baca 7 tangan semua. Oh udah banyak ya, alhamdulillah. Oke, coba sekarang latihan bareng-bareng baca paragraf 1 tapi sambil tersenyum, bisa? Bacanya yang kenceng di situ aja di tempat masing-masing. Coba senyum dulu, senyum. Apa mau ajak jalan-jalan juga? Ayo baca ya. Ini contoh nih ya. Baca ini Om contohin. Adik-adik latihan baca sambil senyum. Namanya teknik smiling voice. Suara sambil bicara sambil senyum. Ini penting, ini adab. Ya, berkomunikasi dengan ayah, ibu dan ibu guru, siapapun kita harus menggambarkan kebahagiaan kita, hormat kita dengan tersenyum. Jadi yang dengar juga enak ya Om. Kalau enak tuh jadi kita mau ngobrol gitu ya. Contoh ya. Bismillah. Menjadi siswa yang berprestasi di sekolah tentunya akan sangat membanggakan bagi diri sendiri ataupun orang tua. Siapapun bisa mencapai hal tersebut jika tahu kunci dan cara menjadi siswa berprestasi dan tekun melaksanakannya. Gitu. Jadi sambil tersenyum. Ini teknik dalam public speaking atau dalam komunikasi ya, sambil tersenyum. Karena kita kalau bicara itu kita menghadirkan rasa, perasaan, penghormatan kepada lawan bicara kita. Makanya kita harus sambil senyum. Mau minta duit, minta dibeliin tas baru. Terus apa lagi coach?
Mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan harus sambil dengan sopan, pakai adab dan tersenyum. Gitu ya. Senyum Ayo. itu sedekah ya coach ya. Senyum itu kan sedekah ya. Iya banget. Yuk kita baca rame-rame, baca kelihatan ya. Yuk semua baca rame-rame di tempat sambil senyum. Oke bisa nggak? Yuk coach, Om Yosah, coba kita lihat nanti senyumnya mana yang paling tulus, kasih hadiah lagi. Ayo, nah nih ada hadiah nih banyak. Senyum. Yuk baca ya. 5, 4, 3, 2, 1. Bismillah baca. Senyum. Senyum ya. Awalnya senyum sampai ke ujung, Udah. senyumnya udah berubah coach. Oke, cukup. Oke baik. Ini praktek aja dikit ya. Nanti kalau mudah-mudahan kita ketemu lagi kesempatan berikutnya, banyak pelajarannya tentang komunikasi dan public speaking ya, adik-adik. Tadi nih, maaf, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa, jadi Om mau ingetin lagi 3 V yang penting dalam berkomunikasi ya. Pesan yang kita mau sampaikan tadi, pesan atau verbal kata-katanya ya. Kalau mau nulis WA, ya WA-nya harus apa? Harus sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah? Semoga ayah sehat selalu, dilindungi Allah. Ya sopan bagus dong ya. Itu kata-kata, itu penting kata-kata berkomunikasi. Yang sopan, yang penuh dengan adab. Yang kedua vokal. Kalau lagi ketemu sampaikan dengan senyum, dengan gembira, dengan kebaikan, di vokal. Lalu terakhir dengan menggunakan ekspresi wajah yang tepat. Gitu ya, ngomong dan sebagainya. Nah, Om Yosa gimana, mau diterusin? Ada lagi? Cukup? Ada pesan-pesan terakhir? Kalau cukup ya mungkin. Waktunya udah habis nih, jam 11. Kalau teman-teman jadi sekarang ya adik nggak usah takut lagi untuk bersuara ya. Ingat suaranya harus dikeluarkan kalau berbicara dengan lawan bicaranya, agar lawan bicaranya paham dan mengerti apa yang teman-teman ucapkan ya. Jadi jangan malu-malu lagi, suaranya dikencangin aja nggak apa-apa. Betul. Ya, dan terakhir kita tutup sedikit, ada beberapa poin buat para orang tua dalam komunikasi dan public speaking di ujungnya. Untuk ayah dan bunda, kita akan meninggalkan ini dengan beberapa pesan penting. Komunikasi dan public speaking adalah ilmu yang bisa mengantarkan putra-putri kita menuju kebaikan. Mereka akan sangat terbantu kalau kita membantu mereka berkomunikasi dengan baik, ya, belajar menyampaikan sebuah pesan. Apapun nanti profesi yang mereka pilih, ini penting banget. Dan berikan semangat dan motivasi pada mereka, keberanian untuk tampil. Nah, ada satu kendala. Biasanya manusia itu paling takut ketika harus berbicara di hadapan orang banyak. Ya. Nah, ketakutan ini dialami semua orang ya, mau adik-adik maupun orang tua. Tapi anak-anak mungkin berani dulu, tapi dia nggak banyak pikiran. Orang tua biasanya takut. Nah, bantu mereka untuk meraih keberanian berbicara. Ya, berbicara yang baik di setiap kesempatan, di rumah, di sekolah, dimanapun. Bantu mereka dalam meraih kesempatan bicara. Nah, ini kita share sedikit tips mengatasi rasa takut berbicara untuk anak gitu ya. Yang pertama, ini tadi saya bilang, berikan stimulasi agar anak-anak terbiasa menyampaikan pendapatnya. Jadi upayakan ngomongnya sama anak-anak lebih dua arah ya. Coba sekarang jelasin dulu sama ayah, kenapa kamu mau liburan lagi? Kenapa? Kamu mau pergi kemana? Tempat yang kamu suka apa dan di mana? Pancing dia dengan pertanyaan. Berikan kesempatan buat dia menyampaikan pendapatnya.
Ini penting, ini menjadi modal buat anak-anak kita supaya nanti ketika dia sampai di sekolah mereka jadi lebih berani. Karena mereka udah terbiasa berkomunikasi sama ayah bundanya. Mereka dibolehin untuk menyampaikan pendapat. Mereka didukung sama kita sehingga nanti keberanian ini akan dibawa ke sekolah dalam proporsi yang tepat deh. Betul. Ya. Betul. Tapi juga tidak terlalu mendominasi. Nah, kalau ada juga anak yang mendominasi, terlalu dominan. Nah, ini perlu dikontrol. Ya, contoh dari mereka kapan waktunya bicara, kapan waktunya diam. Para ulama menyampaikan bahwa belajarlah engkau diam sekeras engkau belajar bicara. Diam ini adalah ilmu public speaking. Diam ini adalah ilmu. Dengan diam kita mendengarkan informasi sampai di telinga kita dan sampai di otak kita. Kalau kita bicara terus, kita nggak ada kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Nah, di kelas saat guru lagi menjelaskan, ajari mereka untuk diam, mencerna, memahami apa yang dimaksud oleh guru dan mencatat. Ya, seperti disampaikan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Diam ini juga kuat. Ajari mereka bicara, ajari mereka diam sesuai dengan komponennya. Berikutnya Om Yosa, poin kedua. Berikutnya ayah dan bunda biasakan untuk melatih anak berbicara dan berkenalan serta bersosialisasi ya. Jadi jangan takut-takuti mereka dengan tidak boleh bersosialisasi dengan orang-orang. Tapi ingat, tetap ada batasan-batasannya. Misalnya usahakan mereka tetap bersosialisasi dengan teman sebayanya, peer groupnya. Apalagi zaman sekarang ya banyak predator-predator yang Masya Allah mengerikan kalau misalnya kita dengar berita-berita. Tapi Insya Allah kita tetap menjaga mereka agar tetap bisa berkembang, eksplorasi, tapi dalam batas-batas aman buat anak-anak kita. Dan pengawasan ya. Nah, jadi di dalam selain sama kita ngobrol sama orang-orang di sekeliling mereka, temannya, sama om, tante, dalam pengawasan kita kasih kesempatan mereka untuk menjelaskan sesuatu juga. Ya, biar mereka berani berbicara dengan orang lain. Karena ini akan berguna untuk mereka saat mereka nanti tumbuh dewasa. Next. Nah, biarkan anak bermain dengan teman seusianya, ini tipsnya, ini penting. Proses bermain dan berkomunikasi. Proses bermain itu mereka berkomunikasi, cuman diajarin mungkin hal-hal apa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak saat mereka lagi bermain, adab-adabnya, ya, kesopanan. Pancing dia dan temannya untuk berdiskusi ya. Kasih satu isu yang menarik, misalnya tentang apa gitu ya, pelajaran. Terus kasih pertanyaan. Kalau anak kita mungkin agak diam, pancing mereka dengan pertanyaan yang menggunakan sebutannya open-ended questions. Pertanyaan terbuka, ya. Kenapa kamu, ya. Coba ceritakan, kenapa kamu, kenapa sih gitu. Jadi kalau kenapa sih itu pertanyaan terbuka, dia akan terpancing untuk menjelaskan. Sementara kalau anak kita terlalu dominan, dikasih pertanyaan yang tertutup atau closed ended questions. Kasih pertanyaan dengan pilihan aja A atau B, cukup, baru ntar alasannya. Jadi itu ada tekniknya juga. Nah, buat orang tua bisa memfasilitasi mereka ngobrol sama teman-teman seusianya. Yuk lanjut. Nah, kita juga harus bisa menunjukkan empati kita pada anak. Jadi jangan sampai saat mereka mencoba untuk menyampaikan sesuatu, orang tua sudah defensif atau sudah merasakan keengganan untuk menunjukkan ketertarikan pada pokok bahasan yang anak-anak mau coba sampaikan. Kadang-kadang memang kita saat pulang kantor ya, pulang kerja, ayah bunda suka merasa letih, tiba-tiba anaknya mau cerita, ya tadi siang aku masak begini, nanti deh ayah masih capek, nanti lagi deh gitu. Nah, itu kadang akan mematikan keinginan anak untuk bercerita. Ya, jadi sekali lagi tetap kita tunjukkan empati kita pada anak, karena usia anak itu sebentar sekali ya, mungkin cuma sekitar 5 tahun kita bisa berinteraksi mereka. Berikutnya akan mereka sudah tumbuh dewasa, malah jadi teman, bukan lagi jadi seorang ayah dan anak atau bunda dan anak gitu. Betul sekali. Dan menambahkan sedikit, empati ini menciptakan kenyamanan buat anak. Kadang kalau kita udah sering berkomunikasi sama anak kita, nggak usah pakai kata-kata, kita udah tahu apa yang terjadi sama mereka dari ekspresi wajahnya. Kenapa nih anak, gitu kan?
Coba datengin, berikan empati. Ada apa kamu? Kenapa? Turunkan nadanya, duduk bersama. Ya, paling enggak sama rendahnya sama anak-anak kita itu menunjukkan empati. Ya, seperti gambar ini empati. Ya, contoh. Dan lanjut. Nah, ini yang juga cukup penting. Biasakan kita untuk memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk tampil, walaupun cuma di lingkungan keluarga, lingkungan di kamar, di ruang tamu. Coba, kakak tadi bisa apa? Di sekolah baru belajar apa? Coba tunjukkan ke ayah, ke bunda, gitu. Agar mereka terbiasa untuk berekspresi, tampil, dan memupuk kepercayaan diri dia dari lingkup keluarga. Setelah itu mungkin naik lagi lingkup kelas, bisa lagi naik lingkup ke umum gitu. Jadi biasakan untuk memberikan mereka ruang untuk berekspresi dan untuk tampil, ya. Ya. Gitu. Ada lagi poinnya, Coach? Ini sudah terakhir, Coach. Ya, ini beberapa tips. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, mereka akan lebih lancar menjalankan tugas-tugasnya. Artinya mereka bisa menjelaskan. Yang terjadi di dunia profesional, di dunia bisnis, di dunia pekerjaan profesional, banyak orang-orang yang pintar, itu ilmunya berhenti sampai di kepalanya aja. Dia nggak bisa melemparkan ilmu tersebut ke orang lain. Sangat disayangkan. Semua orang bisa melakukan sesuatu, semua orang bisa punya ide-ide terbaik, tapi kalau dia nggak bisa mengkomunikasikan idenya, itu percuma. Bahkan ada sampaikan juga bahwa setiap orang yang punya technical skill yang kuat, tapi dia nggak bisa menjelaskan skill dia itu kepada masyarakat, ya dia cuma sampai di situ aja. Orang nggak terlalu percaya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat orang percaya dengan apa yang disampaikan? Kuasai ilmu komunikasi, kuasai ilmu public speaking. Anak-anak kita punya kesempatan yang sama. Kita orang tua harus bantu mereka menggapai impian-impian mereka di masa depan dengan kemampuan komunikasi. Kalau nanti mereka jadi ustadz, kan ilmunya udah banyak, udah belajar SD, SMP, SMA Islam, sampai kuliah. Tapi pada saat dia menyampaikan dakwah nggak berani. Banyak terjadi ini, sedih banget. Padahal mereka udah dapat ilmunya. Nah, kita harus dukung mereka untuk menggapai cita-cita mereka nanti di masa depan. Semoga Allah meridhoi dan Amin, amin. memberikan keberkahan dari perjuangan kita dalam mendidik anak. Ya. Ya. Tambahan lagi, Coach. Oke, Ya, public baik. speaking itu bukan bakat deh, Coach ya. Bukan bakat. Memang ada sebagian orang diberikan karunia berbicara di depan umum gitu. Baik Ya. lagi, ini adalah masalah kompetensi. Yang penting latihan, diasah disupport oleh lingkungannya. Insya Allah kepercayaan diri itu akan tumbuh ya. Dan akhirnya mereka mau tampil dan percaya diri untuk berbicara. Karena begitu mereka percaya diri, mereka insya Allah akan lebih mudah untuk menyampaikan informasi kepada lingkungannya. Ya, Gitu, Coach. kelihatannya waktu sudah habis. Saya harus segera menyerahkan kepada Bapak MC kita, Aki Boma. Fadol. Masya Allah, barakallahu fiik. Ilmunya luar biasa ya. Kayaknya orang tua perlu masterclass nih. Ya, orang tua mau masterclass ya nanti insya Allah. Buat orang tua, untuk ibu ya, terutama yang banyak bicara dengan anaknya ya. Ibu-ibu yang mesti nanti ada kelas khusus. Oke, mungkin nanti ada game kali Bu ya. Ada quiz, ada PR buat anak-anak di rumah. Nanti dipikirin PR kayak gimana. Ada hadiah dari panitia dan Om Steny. Ya, tapi sebelumnya kita dengerin dulu dari Ustadz nih. Bagaimana berkomunikasi, gimana sih ceritanya para sahabat, para Nabi SAW. Kalau berkomunikasi, ada nggak sih zamannya gitu ya? Komunikasinya mereka kayak gimana? Oke ya, nanti kita dengerin dulu sama Ustadz Asbi ya. Oke, Ustadz sambil sila. Alhamdulillah. Baik. Oke. Kita panggil Ustadz Asbi ya. Ustadz Asbi. Sini Ustadz Asbi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Yang akhwat masih semangat? Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Baik.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Lalu pelan enggak terlalu cepat. Jadi sedang, sepotong demi sepotong, sehingga orang yang mendengarkannya itu langsung bisa hafal apa yang Nabi sampaikan. Nah, ini Masya Allahnya Nabi ya. Nabi itu berbicaranya tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, sepotong-sepotong, sehingga orang yang mendengarkannya itu bisa langsung hafal apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka kita lihat sampai sekarang ya, betapa banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang sampai kepada kita. Nah, itu kan akibat para sahabat langsung menghafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Coba kalau seandainya tadi ya Nabi itu bicaranya cepat-cepat, pasti sahabat nggak paham apa yang Nabi sampaikan, sehingga kita nggak ketemu sama hadis-hadis Rasulullah. Atau Nabi ngomongnya terlalu pelan, bertele-tele, tentu para sahabat juga sulit untuk memahaminya, nggak bisa memahami perkataan tersebut. Nah, jadi Nabi SAW itu seorang komunikator yang hebat, mumtaz. Baik. Kemudian Nabi SAW itu ketika berbicara solihah itu selalu berkata jujur. Nah, seperti hadis yang telah disampaikan temannya tadi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Hendaklah mengatakan perkataan yang baik atau tidak diam. Nabi itu sebelum diangkat menjadi nabi itu sudah diberi gelar apa? Yang akhwat atau yang ikhwan deh. Apa gelar Nabi? Angkat tangan, angkat tangan. Lintang-lintang. Al-Amin, Apa artinya? terpercaya. Masya Allah, mumtaz, terpercaya. Sebelum diangkat menjadi nabi saja, Nabi Muhammad itu sudah diberi gelar Al-Amin. Tidak pernah ditemukan satu kali pun Nabi berbohong. Nah, siapa di sini yang hobinya bohong? Ayo. Yang hobi dusta siapa? Nah, atau yang sering bikin cerita-cerita palsu siapa? Ngarang, yang jago ngarang. Nah, bahkan ya, membuat cerita-cerita palsu dengan tujuan teman kita itu tertawa, itu termasuk dosa besar, solih-solih. Dosa yang sangat dibenci. Nah, ada yang sering bikin cerita-cerita horor nggak? Kemarin aku ketemu tuyul. Kemarin aku lihat kuntilanak. Siapa yang sering bikin cerita-cerita palsu di sini? Yang lihat pocong. Nah, nggak boleh berdus, nggak boleh berdus, anak soleh. Taib. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta. Kemudian yang ketiga, Nabi itu ketika berbicara paham kondisi lawan bicaranya. Ketika berbicara dengan yang seusia, begini cara Nabi berbicara. Ketika berbicara dengan yang lebih kecil, Nabi juga punya cara berbicara yang khas. Ketika yang lebih tua, Nabi juga berbicaranya lebih sopan dan santun. Nah, Ustadz ada kisah nih, mau dengar nggak? Mau dengar kisah nggak? Nah, dengarkan kisahnya. Nanti yang tahu kisahnya dapat hadiah ini. Berapa ini? 10.000. Baik, kisahnya begini. Suatu ketika nih, Nabi Muhammad SAW lagi duduk-duduk di Masjid Nabawi. Dengarkan ya, yang mau dapat hadiah. Lagi duduk di mana? Masjid Nabawi. Di mana itu Masjid Nabawi? Madinah, bersama para sahabat yang lain. Kemudian ketika itu tiba-tiba datang seorang Arab Badui ke depan pintu masjid, itu kencing di dalam masjid. Kira-kira kalau ada yang kencing di depan ini, kita gimana ekspresi kita sekarang? Marah ya, pengen gebukin ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Nah, ada salah seorang sahabat yang mengatakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, biarkan aku penggal kepalanya. Biarkan aku bunuh dia. Karena tidak ada adabnya, masa di masjid kencing." Siapa itu sahabatnya? Yang tahu angkat tangan. Angkat tangan. Udah pada jawab duluan ya. Yang jawab gak bakal ditunjuk. Oke. Ustadz bilang jangan jawab dulu. Jangan jawab. Jangan jawab dulu. Oke. Jawab duluan gak ditunjuk. Pertanyaannya hangus. Hangus. Sahabatnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka apa kata Nabi? Biarkan, jangan. Kata Nabi SAW, "Sabbu bil ma."
siramlah air kencingnya dengan air. Nah bayangkan Nabi tidak marah, padahal ini kejadian yang aneh dan luar biasa. Kira-kira kenapa Nabi tidak marah? Ini pertanyaannya. Apa? Ayo. Nah, sekarang tangan. Kira-kira kenapa Nabi tidak marah? Tangan. Nabi memiliki hati yang baik. Ah. Belum Nah. tepat ya. Ah, Yang ini, akhwat ini. mungkin. Si ini nih Atin. Hah? Karena dia baik ke manusia. Baik sama manusia. Oh baik sama manusia. Yang ini nih. Kamu, pengen jawab kamu. nih. Buta. Nah, Buta ya Allah. masa Nabi buta gimana sih ente? Nah, itu. Mus'ab apa Musab. Mus'ab? Sini Musab. Apa jawab? Kenapa Nabi tidak marah Mus'ab? Sabar. Sabar. Masih belum tepat. Ah. Kamu mau jawab? Yang akhwat ada nggak kira-kira? Ah, yang akhwat dulu, yang akhwat. Yang akhwat pintar biasanya. Ya, tafadholi yang akhwat. Kenapa Nabi nggak marah sih? Kan harusnya Nabi marah itu ya. Karena ada yang kencing dalam masjid. Belum tahu ilmunya. Apa? Sudah tahu ilmunya. Belum tahu ilmunya. Oh belum tahu. Masya Allah mumtaz. Jawabannya benar Mas. 10.000 aja deh. Betul jawabannya. Karena si orang Arab Badui ini dari kampung. Bukan dari kota. Orang kampung itu kadang-kadang nggak paham etika, nggak paham adab, belum tahu ilmunya. Masya Allah jawabannya mumtaz. Sehingga Nabi tidak marah. Maka ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus paham kondisi lawan bicara kita. Kita berbicara dengan siapa? Kapan kita harus marah? Kapan kita harus bahagia, happy dan segala macamnya. Fahim tum? Pahim, nah. Baik, alhamdulillah mungkin hanya ini ya yang dapat Ustadz sampaikan. Hadiah kita masih banyak. Nah, Ustadz mau ngasih pertanyaan nih. Sambung ayat, mau sambung ayat. Goceng. Siapa yang mau goceng? Ah. Oke, kita sambung ayat bentar ya. Mundur dulu. Mundur. Nih, sampai sini nih batasnya nih. Oke, kita mulai dari juz 30. Ustadz sebutkan ayatnya. Mundur. Ustadz sebutkan ayatnya, yang tahu angkat tangan, jangan langsung Angkat dijawab. tangan dulu, jangan langsung jawab. Jangan dijawab. Ini khusus ikhwan dulu ya, yang akhwat bentar. Siap yang ikhwan? Jangan langsung jawab ya. Mundur. Soal Nih, pertama. gak ditunjuk nanti. Munduran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sa'yakum lasyatta. Apa? Yang baju putih belakang. Oh, yang baju Kamu. kamu. Iya, yang peci putih silahkan. Inna sa'yakum lasyatta. Siapa namanya? Harun. Apa jawabannya? Agak bingung nih. Yang baju hitam Mas, yang baju hitam. Mana? Oke, yang baju hitam silakan ke depan. Depan aja maju. Fa'amman a'tawatako. Masya Allah, Sudah apa mumtaz. itu? Tafadhal. Ini Gak mau duit. mau duit nggak? Taib. Yang akhwat ya. Yang akhwat. Akhwat maunya juz berapa? Juz 30 ya. Kita mulai dari juz 30. Sambung ayat berikut. Sekarang hari ini bandarnya Ustadz Hasbi. Taib. Mikir dulu nih ustadznya. Wasyaf'i wal wat. Walaili iza yas. Masya Allah mumtaz. Yang ikhwan lagi. Mau juz berapa? Mundur. Nah, Iwan ini harus dijaga ini. Nyampah Oke. lagi. Sekarang ini sebutkan suratnya ya. Tangannya Sebutkan turun dulu. suratnya. Tangannya turun. Sebutkan suratnya. Ustadz baca ayatnya. Soleh sebutkan suratnya. Wa idzal kawakibun tasarat. Kamu deh kamu. Tadi apa? Kamu tahu atau enggak? Nih. Wa idzal kawakibun tasarat. Wa iza. Ayat Surat surat apa? Surah apa? Surah apa? At-Takwir. Bener. Ayat keberapa? Ya. Belum salah. Salah. Kamu deh kamu. Alin Vintar. Masya Allah mumtaz.
Mas. Duduk sini ntar ada. Oke, yang akhwat mau nggak hadiah? Siap-siap yang akhwat. Baik, yang akhwat sebutkan surat. Bacakan surat Al-Masad. Bacakan surat Al-Masad. Al-Masad. Surat Al-Masad. Nah, ini agak Al-Masad. Nah, jadi di ini Quran mudah itu banget sebenarnya ini. Ada dua, yang mana nih? Siapa duluan? Yang merah atau yang hitam? Yang pink nih. Surat Al-Masad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Masya Allah, mumtaz. Benar nggak? Benar ya. Soal terakhir. Siapa buat- namanya? Namanya siapa? Soal terakhir buat ikhwan ya. Nah, buat yang laki-laki mau duit nggak? Soal terakhir ya. Sebutkan surat yang berbicara tentang, jangan dijawab ya, angkat Duduk. tangan. Berbicara Duduk. tentang Duduk. orang-orang yang mencurangi timbangan. Ah. Kamu kenapa kayak gitu ekspresinya? Kamu